Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Graha Sidik dengan topik kita hari ini yaitu main idea. What is main idea? Mungkin kawan-kawan sudah bisa melihat ya. Main idea itu adalah the main idea is the most important point or the central message the author wants to convey in a paragraph or text. It summarizes the whole point of what you are reading. Ya. Jadi main idea itu sendiri itu adalah inti maksud dari paragraf atau teks yang diberikan atau summarize ya, kalau kita bisa tahu dari inti dari poin yang sudah kita baca. Terus selanjutnya itu, kita langsung ke contoh saja, mungkin kawan-kawan tidak tahu gimana. Contohnya itu ada elephant are largest land animals. They can weigh up to 6 pounds or 6,000 kilograms and use their long trunk to pick up objects. Their large ear help them stay cool in hot climates. Nah, kawan-kawan, coba kawan-kawan cari, bisa nggak kawan-kawan kira-kira menemukan yang mana main idenya? Apakah mungkin saya spoiler sedikit ya, mungkin bisa jadi di depan. Nah, mungkin kalimat pertama ini kan ada ketiga kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat ketiga, atau bahkan nggak ada di situ. Nah, bagaimana kawan-kawan? Silahkan. Mungkin kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar, atau ya mungkin next ini nanti saya akan kasih tahu juga. Oke, next dulu. Next lagi. Nah, ini dia the main idenya. Apa sih yang dimaksud tadi? Nah, the main idea is the elephant or the largest land animal. Semua kalimat lainnya memberi detail tentang gajah, tetapi fokus utamanya adalah ukuran besar mereka. Ya. Jadi tentang 6.000 kilogram, 6 ton, mungkin dia bisa beratnya sampai 6 ton, bahkan gadingnya ya, trunk to pick, itu bisa mengambil sesuatu objek, ataupun kupingnya yang lebar bisa membuat dia tetap dingin dalam keadaan cuaca yang panas. Tapi semua itu menjadi supporting idea, supporting detail atau idea, supporting idea atau detail tentang gajah itu adalah hewan yang besar. Seperti itu. Tadi ya. Selanjutnya. Nah, ini dia. Sini nih ada 3 topik atau tips untuk menemukan main idea. Yang pertama itu perhatikan topik, cari tahu apa yang paling sering dibahas atau diulang-ulang. Yang kedua itu identifikasi kalimat utama. Nah, biasanya kalimat pertama atau terakhir memberikan petunjuk tentang ide pokok. Kita cari tuh. Nah, yang pertama tadi kita perhatikan topik. Kalau topiknya yang dibahas tentang gajah tadi, mungkin cari gajah itu apa yang paling menonjol di situ, apa yang kalimat yang diulang-ulangi. Mungkin apa kalimat yang mendeskripsikan. Cari kalimat atau poin yang mendeskripsikan. Mungkin dari kalimat 1, 2, 3, mungkin kalimat 2 dan 3 itu mendeskripsikan kalimat pertama, ataupun kalimat pertama dan kedua itu mendeskripsikan kalimat terakhir. Nah, mungkin gongnya di kalimat terakhir gitu. Terus identifikasi kalimat utama. Kita cari mungkin apakah dia ada di depan ataupun idenya ada di belakang. Tuh biasanya. Terus ataupun ini yang ketiga itu simpulkan. Jika tidak tertulis langsung, coba simpulkan dari keseluruhan paragraf. Barangkali mungkin tidak tertulis di kalimat pertama ataupun tidak tertulis di kalimat kedua. Nah, kawan-kawan bisa tahu bagaimana kalimat pertama ataupun kalimat ketiga. Lanjut. Nah, kawan-kawan,
Di sini saya mempunyai contoh satu paragraf sederhana. Mungkin kawan-kawan sekalian bisa coba saya mengatas kawan-kawan, coba sama kawan-kawan dicari mana paragrafnya, mana main idenya maksudnya. Coba saya kasih waktu 2 menit deh untuk baca mana kalimat utamanya. Silakan. Mungkin saya bacakan, mungkin kawan-kawan bisa sambil membaca juga, mungkin bisa saya bacakan, mungkin kawan-kawan juga membaca atau sekaligus mencari mana kalimat main idenya. The Amazon rainforest is one of the most diverse ecosystem on Earth. It is home to thousands of species of plants and animals, many of which cannot be found anywhere else. The rainforest plays a crucial role in regulating the earth climate by absorbing large amount of carbon dioxide. Mungkin bisa di kalimat pertama ataupun di kalimat terakhir. Bisa jadi tidak ada keduanya. Sudah? Sudah ya? Nah, kita lihat ini dia. Kita tes. Nah, ternyata ada di kalimat apa? Pertama, kawan-kawan. Ternyata the Amazon rainforest is one of the most diverse ecosystem on Earth. Semua kalimat lainnya mendukung ide pokok ini dengan memberikan detail tentang spesies unik dan peran ekosistemnya. Jadi gampang ya kawan-kawan mencari main idea. Ternyata di kalimat pertama sudah mendeskripsikan. Kemudian yang kalimat kedua, ketiga dan ketiga itu merupakan sebuah supporting. Nah, jadi untuk mensupport apa sih Amazon rainforest? Nah, hutan Amazon ini apa? Nah, hutan Amazon itu sebagai rumah dari beribu spesies, entah itu dari hewan ataupun dari tumbuhan. Bahkan ada entah itu dari hewan ataupun tumbuhan yang kita tidak bisa temui kecuali hanya di Amazon. Nah, seperti itu loh. Itu jadi kalimat kedua dan ketiganya itu sebagai sebagai supporting idea. Nih, contoh kedua nih. Mungkin kawan-kawan bisa mencari. Coba saya bacakan dulu ya. Space exploration has advanced significantly over the past few decades. The scientists have sent probes to distant planets like Mars and Jupiter. The discovery new information about the solar system in recent years. Private companies have also joined it, launching a rocket and even planning mission to take human to Mars. These developments are helping humanity understanding more about universe and our place in it. Silakan. Mungkin saya kasih bocoran mungkin ya. Bisa juga di kalimat pertama ataupun di kalimat terakhir. Oh, mungkin tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mungkin bisa jadi dia sebagai kesimpulan, nah, atau sebagai meaning lain gitu. Nah, silahkan. Mungkin kawan-kawan lihat. 2 menit ya. 1 menit aja lah, biar gak kelamaan. Kawan-kawan ya. Sudah? Sudah lah ya. Nah, ini loh kawan-kawan. Jawabannya adalah space exploration has made significant advancement in recent decades. Jadi, semua informasi lain tentang misi Mars, perusahaan swasta, dan penemuan baru mendukung gagasan utama tentang kemajuan eksplorasi luar
angkasa. Jadi ini adalah maksud dan tujuan. Nah, jadi dijadikan kesimpulan. Nah, seperti itu. Jadi berarti tidak ada di kalimat pertama ataupun di kalimat terakhir. Jadi menjadi kesimpulan. Ini nanti akan dinamakan apa? Nanti ya, biar nanti aja. Nanti next slide nanti akan saya jelaskan. Lanjutnya, nah ini loh yang penting kawan-kawan. Penjelasan posisi mind ada. Where the place of the mind idea. Mungkin saya sudah mention tadi kan di awal. Mungkin ada yang di depan, front, and also and the back. On the last paragraph or the first paragraph. Mungkin ada yang di first paragraph, di paragraf pertama ataupun di paragraf terakhir, ataupun dalam bentuk implicit. Nah, apa itu implicit? Dalam bentuk kesimpulan. Mungkin pertama, main ada di kalimat pertama. Main ada in the first word. A balanced diet is essential for maintaining good health. It provides the body with the necessary nutrients to function properly. Without a balanced diet, people can suffer from various healthy problems such as obesity, heart disease, and diabetes. The main idea, a balanced diet is essential for maintaining good health. Nah, untuk penjelasannya, kenapa di kalimat pertama ini langsung mengungkapkan ide pokok, yaitu pentingnya pola makan seimbang. A balanced diet is essential for maintaining a good health. Ini adalah gagasan utama atau main idea yang penulis ingin sampaikan kepada pembaca. Nah, untuk kalimat kedua dan ketiga itu bertindak sebagai kalimat pendukung atau supporting idea, memberikan detail tambahan tentang bagaimana pola makan seimbang menyediakan nutrisi yang diperlukan tubuh dan juga mencegah masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Tuh, dengan kata lain, seluruh paragraf ini berputar di sekitaran balance diet sebagai ide atau main idea yang sudah dinyatakan sejak awal. Nah, untuk yang kedua ini itu adalah di akhir, yang mana itu hiking is a great way to stay healthy and appreciate the outdoors. Dalam paragraf ini, ide pokok itu muncul di kalimat terakhir. Penulis menunda menyatakan main idea sehingga setelah memberikan beberapa alasan orang suka melakukan hiking. Setelah memberikan beberapa alasan, orang tuh kok suka melakukan hiking. Nah, untuk kalimat-kalimat sebelumnya itu menyebutkan alasan yang berbeda-beda untuk hiking. Ada yang melakukan untuk berolahraga, menikmati keindahan alam, atau sebagian aktivitas sosial dengan teman. Namun di last paragraph itu menyimpulkan semua alasan tersebut menjadi main idea, yaitu bahwa hiking adalah atau cara yang sehat dan menyenangkan untuk menikmati alam. Inilah inti yang disampaikan oleh penulis, tetapi dia menyimpan hingga akhir untuk memberikan konteks dan dukungan terlebih dahulu. Nah, untuk yang terakhir, penjelasannya kenapa sih kok jellyfish are ocean adaptable creatures that have survived in the ocean for millions of years. Nah, dalam paragraf ini ide pokok tidak dinyatakan secara langsung, tetapi diimplisitkan dari informasi yang diberikan. Tidak ada kalimat tunggal
yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ubur-ubur adalah makhluk purba yang dapat beradaptasi dan telah bertahan hidup selama jutaan tahun. Nah, di kalimat pertama itu memberitahu kita bahwa ubur-ubur sudah ada sejak jutaan tahun lalu, bahkan sebelum dinosaurus. Nah, untuk yang kalimat kedua itu menjelaskan betapa sederhananya makhluknya ini, tetapi menekankan kemampuannya untuk beradaptasi yang merupakan alasan utama kelangsungan hidup mereka. Dan untuk kalimat yang ketiga itu menyebutkan bahwa ubur-ubur dapat ditemukan di seluruh samudra, menegaskan fakta bahwa mereka telah berkembang dan bertahan di berbagai lingkungan laut. Dengan menyimpulkan dari semua informasi, ya, kalimat 1, 2, dan 3, informasi tersebut, kita bisa memahami bahwa ide pokoknya adalah ubur adalah makhluk purba yang mampu beradaptasi, yang telah bertahan hidup di laut selama jutaan tahun. Tuh ya. Nah, sekarang latihan buat kawan-kawan ya. Silakan kawan-kawan baca dan dicari main idenya. Silakan. Nah, jawabannya apa kawan-kawan? Nah, jawabannya itu adalah recycling. Recycling is an important process that help protect the environment. Atau ya, ide pokok dari paragraf ini adalah bahwa daur ulang memainkan peran penting dari melindungi lingkungan. Setiap kalimat pendukung menjelaskan manfaat dari daur ulang. Contohnya seperti mengurangi limbah, menghemat sumber daya, mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir, dan meminimalkan polusi. Semua poin itu memperkuat pentingnya daur ulang dalam melestarikan planet kita. Dan kedua ya. Penjelasannya kenapa kok jawabannya C. Paragraf ini menyoroti peran penting yang dimainkan hiu dalam ekosistem. Meskipun mengakui reputasinya menakutkan mereka, paragraf ini menekankan bahwa banyak hiu tidak berbahaya dan penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan laut. Detail tentang peran mereka dalam ekosistem dan fakta bahwa serangan terhadap manusia jarang terjadi semakin mendukungnya ide pokok ini. Thank you.